Poin Timnas Indonesia setelah lawan Libya di matchday FIFA. Timnas Indonesia melakoni laga kedua uji coba kedua melawan Libya di Mardan Sports Complex. Menariknya, pertandingan yang dijadwalkan masuk dalam perhitungan poin FIFA. Pada laga uji coba pertama melawan Libya, Timnas Indonesia digunduli dengan skor telak 0-4. Beruntung, kekalahan itu tak berpengaruh pada peringkat ranking FIFA. Pasalnya, laga uji coba pertama melawan Libya tidak termasuk dalam hitungan poin FIFA. Berbeda dengan laga kedua. Shin Tae-yong memaksimalkan situasi untuk merebut poin sekaligus membalaskan kekalahan pada pertandingan pertama tersebut. Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia di ranking FIFA atas Libya? Seharusnya poin FIFA Timnas Indonesia jika Timnas Indonesia menang atas Libya, maka skuad Garuda bakal mendapatkan tambahan 2,93 poin. Dengan raihan tersebut, skuad Garuda bisa naik satu peringkat ke ranking 145. Sementara meraih hasil imbang, maka pasukan Shin Tae-yong meraup 0,43 poin. Menelan kekalahan, Timnas Indonesia kehilangan 2,07 poin. Timnas Indonesia gagal membalaskan dendamnya atas Libya, maka tetap bertahan di peringkat 146 dunia. Tren positif sepanjang 2023, Timnas Indonesia masuk 5 besar negara Asia paling melesat di ranking FIFA. Timnas Indonesia masuk 5 besar negara zona Asia atau AFC yang perolehan poinnya naik secara signifikan di ranking FIFA sepanjang tahun 2023. Dikutip dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia menambah 30,11 poin sepanjang 2023. Di zona Asia, kenaikan peringkat tertinggi diraih Malaysia yang naik 15 peringkat. Di peringkat kedua ditempati Kuwait, lalu di peringkat ketiga dan keempat ditempati Uzbekistan dan Bangladesh. Indonesia berada di peringkat kelima dengan selisih poin tipis. Terhitung pada April, tim Garuda berada di peringkat ke-149 FIFA dan menutup dengan naik 3 peringkat, yaitu ke-146. Sepanjang 2023, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sempat turun ke posisi ke-150 pada Juni dan April. Sementara kenaikan ranking tertinggi Timnas Indonesia terjadi pada Oktober dengan menempati peringkat ke-145. Pada 2024, Timnas Indonesia berpeluang besar menambah poin melalui penyelenggaraan Piala Asia, Qatar, dan kualifikasi Piala Dunia. Pelajaran dari kekalahan telak Timnas Indonesia lawan Libya. Sang Garuda berjalan sempoyongan menuju medan pertempuran. Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor telak 0-4 kala menghadapi Libya dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023 yang digelar di Titanic Mardan Sports Complex, Antalya, Turki. Timnas Indonesia bermain dengan dua tim yang nyaris berbeda sepenuhnya di babak pertama dan kedua. Tim Garuda pun kebobolan 1 gol di paruh pertama serta 3 gol di paruh kedua. Timnas Indonesia bakal sekali lagi berhadapan dengan Libya di venue yang sama sebelum terbang ke Qatar dan melakoni laga uji coba terakhir versus Iran. Mempertanyakan keefektifan TC di Turki. Banyak nada sumbang mengiringi persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan alasan skuad Garuda memilih untuk menggelar TC di Turki yang sedang dingin-dinginnya. Padahal Indonesia nanti bakal berlaga di Qatar yang iklimnya jauh lebih hangat ketimbang Turki. Kini kekalahan telak dari Libya bisa menyebabkan masalah pelik selanjutnya, yakni jatuhnya mental bertanding sebelum bertempur di Qatar. Skuad Timnas Indonesia komplit untuk Piala Asia 2023. Erick Thohir menuntut ramuan Shin Tae-yong. Skuad Timnas Indonesia komplit untuk pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan buat Piala Asia. Terbaru, 2 pemain abroad telah bergabung dalam training camp Timnas Indonesia. Keduanya adalah bek KV Mechelen di Belgia, Sandy Walsh, dan palang pintu Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris, Justin Hubner. Kemudian Elkan Bagot, bek Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris itu tiba di Turki pada Selasa 2 Januari malam waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan di Turki, namun mencoret 2 nama buat di Piala Asia.
Sementara itu, satu pemain terpaksa meninggalkan training camp timnas Indonesia. Dia adalah Saina Patinama yang harus pulang ke Belanda untuk menjenguk ibunya. Namun tim berjulukan skuad Garuda ini tidak perlu khawatir. Bek naturalisasi itu bakal kembali ke timnas Indonesia sebelum Piala Asia Qatar dimulai. Ketua PSSI Erick Thohir menuntut pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk bisa memimpin skuad Garuda dengan maksimal di Piala Asia. Dengan bergabungnya Hubner, Walsh, lalu Bagot, kini tugas berada di tangan coach Shin Tae-yong untuk meramu tim inti agar tampil maksimal mengarungi perjuangan di grup D yang tidak ringan. Daftar lengkap pemain timnas Indonesia di Piala Asia, Shin Tae-yong coret pilar Borneo Football Club dan Arema. Daftar lengkap pemain timnas Indonesia di Piala Asia resmi dirilis pada Kamis 4 Januari 2024. Melansir situs resmi PSSI, Shin Tae-yong telah memilih 26 pemain untuk Piala Asia. Dalam 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia itu, terlihat Shin Tae-yong coret pemain Borneo Football Club dan Arema Football Club. Pemain Borneo Football Club yang dicoret oleh Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia main di Piala Asia, yakni Adam Alis. Sementara pemain Arema Football Club yang dicoret Shin Tae-yong yakni Arkan Fikri. Dicoretnya dua pemain itu memastikan timnas Indonesia main di Piala Asia tanpa pemain Borneo Football Club dan Arema Football Club. Awalnya diketahui pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri ikut TC timnas Indonesia di Turki. Bahkan pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri ikut bela timnas Indonesia saat uji coba lawan Libya di Turki 2 Januari lalu. Kini hitungan hari jelang Piala Asia, Shin Tae-yong putuskan coret pemain Borneo Football Club Adam Alis dan pemain Arema Football Club Arkan Fikri.